Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di awal pekan? Di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon di RCTV pemirsa ya, sambil sarapan pagi, Anda harus tetap berkonsentrasi untuk mengendarai kendaraan Anda, karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa lancar, padat merayap, dan macet. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi awal pekan di hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan berkaitan dengan mengenal forum silaturahmi guru PAI SMP yang lulus passing grade ya, dalam P3K kemarin pemirsa di Kabupaten Cirebon. Nanti akan saya tanyakan apa sih sejarah dari forum silaturahmi guru PAI SMP yang lulus passing grade ini pemirsa, kenapa harus membentuk wadah forum ya, kemudian apa nanti programnya, anggotanya berapa, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber pemirsa. Ada nanti Ketua DPD Asosiasi Guru PAI Kabupaten Cirebon dan juga Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI Kabupaten Cirebon, nanti akan saya kenalkan, dan juga inisiator atau penggagas forum. Siapa dia pemirsa? Dan sebelum saya kenalkan, saya baca dulu. Ini berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Pemerintah cuma omong doang, omdo ya pemirsa. Minyak goreng curah masih langka dan mahal. Warga antri sampai berjam-jam. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan, nasib Terawan. Itu kemudian masih di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Pelajar bacok-bacokan sepanjang jalan. 12 luka bacok pemirsa. Ada pernyataan dari KUOM, ngeri ya, pelajar dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Rantai distribusi terlalu panjang. Kemudian menggoreng kerupuk melarat dengan pasir, anti kolesterol dan ramah kantong. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon, ini pemirsa, masih lama, cair 2023. Peraturan Wali Kota tentang rutin tilahu akan pertengahan di tahun 2022. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, puluhan TPD tak terima gaji. Pelimpahan terlambat, pemerintah kabupaten tak sampai alokasikan anggaran. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Gugatan dinilai salah kamar. Kemudian regenerasi penari topeng tak boleh putus. Nah, ini yang akan dibahas nih pemirsa di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Guru PAI yang honorer meminta kejelasan nasib. Pemirsa, nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ini yang tadi saya sebutkan ada Dr. Andes Haji Abdurrahman SPD MM. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah. Mas Habib gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat nih Kang Abdurrahman ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Abdurrahman ini pemirsa ada inisiator dari forum silaturahmi guru PAI SMP yang lulus passing grade kemarin nih pemirsa di Kabupaten Cirebon. Ada Ibu Haja Damina SPDI. Selamat pagi Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Bu Haji sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Bu Haji nih. Bu Haji, sebagai inisiator ya forum silaturahmi guru PAI SMP ini ya, yang
lulus passing grade. Selamat pagi untuk pemirsa RCTV dimanapun berada, dan terima kasih kepada Kang Apip yang mau mengundang kami dalam acara Selamat pagi Cirebon. Selamat Pagi Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk itu saya mau menjawab pertanyaan dari Kang Apip. Awalnya saya itu gabung di GTK HNK 35+ di Kabupaten Cirebon. Kemudian berjalannya waktu, di situ ada PAI SD dan guru PAI SMP. Nah, akhirnya kita untuk teman-teman kita yang lulus passing grade guru SMP. Dalam P3 kemarin berarti ya? Iya, dalam tahap 1 dan Iya. tahap 2. Itu guru negeri dan swasta yang lulus passing grade. Itu belum terakomodir, sehingga saya berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman saya yang lulus passing grade guru SMP yang negeri maupun swasta. Nah, untuk itu saya punya grup di situ, dan kami membuka Google Form untuk mendapatkan data-data yang akurat, di mana ada guru SMP PAI yang lulus passing grade agar bergabung dengan kami untuk menyatukan visi misi kami dan harapan kami menuju orang-orang yang punya kekuasaan ataupun kebijakan. Ya. Kami menuntut untuk perjuangan kami itu menuntut untuk ditempatkan sesuai dengan Mas Menteri kemarin yang lulus PG itu tidak ikut tes lagi, tetapi harus ada formasinya yang dibuka. Kemarin ada formasi nggak? Ada, tapi sedikit, Mas. Sehingga kami itu ibaratnya berebut gitu ya. Nah, sedangkan di tahap kedua itu masuk yang dari swasta, banyak yang bawa serdik. Sehingga kami lulus PG dari P1. Padahal ya, dari sisi pengabdian lama Ibu gitu. Lama. Bu Haji. Lama, dan nilai juga paling ya tinggi. Kemudian masih tetap kalah dengan nilai yang sertifikasi. Ibu sudah lama ngajar di SMP itu. Iya. Saya awalnya tahun 2005 tapi di swasta. Kemudian saya ke sekolah SMP negeri itu tahun 2010-an. Jadi hampir 12 tahun ya. Baik. Oke, tahan dulu nih. Bu Haji, saya ke Kang Abdurrahman ya. Ini sebagai Ketua DPD Asosiasi Guru PAI Kabupaten Cirebon dan juga Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI Kabupaten Cirebon ya. Kang Abdurrahman, Kang Haji, dengan adanya forum ini, tanggapan Anda, respon Anda seperti apa? Adanya forum silaturahmi guru PAI SMP Kabupaten Cirebon yang lulus passing grade kemarin gitu. Pendapat Anda? Terima kasih Kang Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama kita puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan Kang Apip, dengan pemirsa masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya, bahwa kami selaku Ketua DPD Agbai Kabupaten Cirebon yang sekaligus Ketua MGMP PAI SMP diawali dengan kedatangan Ibu Haji dan forum ini untuk solusi dan sikapnya yang harus disampaikan seperti apa, karena kami selaku asosiasi gitu kan, sudah barang tentu berkewajiban untuk mengasosiasi guru-guru PAI yang ada di Kabupaten Cirebon, karena DPD Agbai itu kan membawahi dari mulai TK PAUD, kemudian SD, SMP. Nah, kemudian di MGMP-nya kami selaku Ketua MGMP PAI kebetulan melihat formasi-formasi yang ada nah, untuk tentang yang lulus passing grade. Setelah kita pelajari bersama di tahap ke-1 dan kedua, ternyata
eh, nilainya sangat luar biasa. Nilai Di atas dari rata-rata dari ujian atau tes P3K itu. Sementara kalah oleh yang memiliki sertifikasi pendidik. Kita juga ikut prihatin. Padahal passing grade-nya tinggi ya. Tinggi. Tapi Karenanya, pas malah pengumuman kalah. di atas passing grade udah hampir 570, ada yang 500 gitu kan, sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya kami selaku Asosiasi Guru PAI dan MGMP ingin mengetuk kebijakan, pemangku kebijakan untuk mengakomodir teman-teman kami yang tidak ada tempat, yang lulus tempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibaratnya tidak menjadikan bahan pesimis untuk bahwa Kementerian sudah menyampaikan bahwa untuk pengangkatan ini tidak tes lagi bersama. Dan itu sudah disampaikan oleh Kang Abdurrahman sebagai Ketua DPD Asosiasi Guru PAI dan juga Ketua Musyawarah Guru Betul, PAI insya Allah. sudah disampaikan ke kementerian gitu. Kami Secara resmi, secara dari tertulis. DPD itu kan kepengurusan berjenjang. Jadi dari DPD ke provinsi, nasional, dan kami kebetulan di provinsi jadi pengurus, di pusat TPP juga jadi pengurus. Untuk ini insya Allah sudah kita perjuangkan di sana. Di provinsi? Kan, betul, di nasional. Oh, di nasional. Di kementerian. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita asosiasi terus, kita kawal terus, mudah-mudahan gitu loh. Baik. Kita bersama kita berdoa supaya bisa lolos semua yang sudah lulus passing grade. Barangkali seperti itu. Itu ya, baik. Jadi ini merespon sangat bagus sekali dengan adanya forum ini sangat ya. luar biasa. Oke, tahan dulu nih ya, Kang Abdurrahman dan saya ke Ibu Haji lagi. Bu Haji, jadi sebetulnya yang disoal, yang jadi pertanyaan Anda dan mungkin teman-teman yang lain di forum ini adalah banyaknya yang lolos itu dari sertifikasi, bukan dari passing grade itu ya. Yang disoal tuh itu. Tapi tahan dulu nih. Bu Haji dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan ini pemirsa, Forum Silaturahmi Guru PAI SMP Kabupaten Cirebon yang lulus passing grade di P3K kemarin nih pemirsa. Anda bisa melalui SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138. Bu Haji, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, ini sebetulnya yang disoal itu di mana sih oleh forum ini gitu Bu Haji? Jadi kita itu formasinya sedikit, Mas. Formasinya sedikit? Iya, di Kabupaten Cirebon itu untuk guru agama ataupun formasi PAI itu cuma 52 sekabupaten. Sedangkan kami dari SD dan dari SMP itu banyak sekali ya. Sehingga lebih dari 52 berarti. Berapa gitu hampir, dalam catatan forum ini? Kalau yang SMP aja itu ada 80 sekolah dan guru honornya itu hampir 130-an. Guru PAI ya? Iya. Honor PAI-nya. Nah, itu kami tahap pertama kalah karena kami bukan sekolah induk. Bukan sekolah induk, oke. Yang diutamakan itu. Yang dimaksud sekolah induk itu apa gitu? Jadi dia ngajar di situ, terus sekolah itunya membuka. Dan itu adalah prioritas. Jadi prioritas dari rumahnya dia sendiri gitu. Sedangkan sekolah saya contohnya itu tidak membuka. Sehingga saya daftar ke sekolah lain. Meskipun nilai saya tinggi, meskipun tidak dapat tempat, tidak dapat formasi itu. Dan di tahap kedua, itu masuklah guru swasta. Guru swasta itu kebanyakan bawa serdik kan bahasanya. Kami diperebutkan lagi, sedangkan sisanya itu tidak lebih dari 10. Sehingga kami berebut sampai satu sekolah itu ada yang 80.
pejuang gitu kan. Akhirnya kami di ranking dari nilai yang hasil tes itu. Nah, kami kalah lagi. Karena mungkin yang lebih tinggi itu kan yang punya serdik. Ya, maksudnya punya serdik juga tetapi nilainya lebih tinggi. Nah, kami kalah lagi. Untuk itu kami yang lulus PG di Kabupaten Cirebon tahap 1, tahap 2 itu ada sekitar 70-an. 70. Setelah saya akomodir dan kami berjuang untuk mendapatkan formasi kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat. Kemarin kami sudah menemui bergerak gitu. Baik, ini semua jadi anggota ini ada 70. Kalau yang lulus passing grade kemarin kan ini kan? Iya. Tapi Ibu sekarang ditempatkan di mana? Belum ada tempat. Tapi kami meminta untuk ditempatkan di sekolah induk kami masing-masing. Itu. Ini jadi semua 70 ini, 70 yang dimasuk dalam forum ini belum mendapatkan tempat ngajarnya di mana gitu, belum? Belum gitu ya. Padahal udah lulus ya? Sudah. Lulus P3K. Iya. Ya, oke, tahan dulu Bu Haji dan saya kembali ke Pak Haji Abdurrahman nih. Pak Haji, ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan, langkah-langkah strategis taktisnya yang dilakukan oleh Pak Haji sebagai Ketua DPD Asosiasi Guru PAI Kabupaten Cirebon apa gitu? Selain mengirim surat apa gitu nanti ya, ke depan? Terima kasih Ngapip. Langkah-langkah yang akan kita lakukan, itu yang pertama sudah barang tentu kami memohon dengan sangat untuk pemangku kebijakan khususnya di Kabupaten Cirebon itu bisa kita hanya 70 yang lulus passing grade ya, bukan lulus P3K. Passing grade ya. Gitu kan. Mudah-mudahan di tahap ketiga harapan kami yang lulus passing grade itu bisa langsung ditempatkan. Artinya tidak ikut tahap ketiga dalam arti ikut tes kembali. Nah, itu yang kan teman-teman ini kan sudah di atas rata-rata, artinya di atas passing grade. Jadi kalau dibuka tahap ketiga, nah, yang utamakan itu yang lulus passing grade dulu gitu. Gitu. Nanti kesananya terserah dari pemangku kebijakan, nanti penempatannya di mana seperti apa. Yang penting bagi kami teman-teman ini terakomodir semua. Yang kedua, kami tetap untuk bisa berdoa kepada semuanya. Semoga yang lulus passing grade ini diutamakan. Dan insya Allah didengar oleh pemangku kebijakan. Supaya kasihan karena dari teman-teman juga sudah perjuangan sudah maksimal, sudah apa. Karena tidak memiliki sertifikasi pendidik. Serdik itu ya. Kemudian yang kedua karena tidak di tempat itu formasinya tidak ada, gitu kan. Sehingga teman-teman ini sudah berjuang dan sudah layak untuk bisa diterima, diangkat karena dia sudah melalui prosedur. Tinggal bagaimana kami mohon dengan pemangku kebijakan bahwa teman-teman ini minta dilihat lah. Oke, dan pemangku kebijakan, decision maker dalam hal ini, ketika Pak Haji atas nama DPD Asosiasi Guru PAI, bagaimana responnya gitu? Untuk sementara alhamdulillah dari pemangku kebijakan sih insya Allah merespon. Cuma kan dalam ini kan ada untuk ada yang namanya dari pusat, ada yang namanya dari daerah. Untuk SD dan SMP ada yang ke provinsi. Nah untuk ini insya Allah pemangku kebijakan juga sudah kita teman-teman yang dari pihak forum sudah menghadap, sudah tinggal kita mengawalnya saja. Gitu, supaya mudah-mudahan semuanya sukses semua, gol semua, gitu kan, sesuai dengan harapan teman-teman kita semua. Baik. Kembali saya ke Bu Haji. Bu Haji, nilai passing grade Anda waktu itu berapa sih gitu? Di tahap 1 itu 704. 704. Dan tahap 2-nya 705. 704 di tahap 1, tahap kedua 705 ya. Dan kemudian yang di induk itu berapa passing grade-nya? Waktu di Penguragan itu sekitar 430-an. 430-an.
besaran Bu Haji ya, Bu Haji ya? Iya, tapi karena bukan sekolah induk, akhirnya saya tidak diluluskan P3K-nya. Dan teman-teman yang lain semua sama, begitu? Iya, sama. Iya, yang 70 ini, yang lulus passing grade ini? Iya, sama. Makanya saya untuk membuat grup itu atau mendata mereka itu tujuannya adalah sama senasib dan punya harapan yang sama untuk mendapatkan formasi. Kami itu sudah berjuang, kami sudah lulus, kami juga sudah melampaui berbagai macam, ya maksudnya berbagai macam itu ceritanya, mengabdi lama, mengajar juga bisa gitu. Dan kita belum. Kami lagi lulus, meminta tempat. Kami berjuang itu untuk meminta tempat kepada pemangku kebijakan. Pak Haji ya bilang bahwa ini ke pusat, ke menteri, bukan kami. Biasanya kan pemerintah yang di bawahnya kan begitu nih, termasuk mungkin saat ini ya semua, apalagi BKPSDM gitu misalnya, ya, dengan alasan ini tidak dilibatkan gitu kan, ini semua kementerian gitu kan. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini gitu, Pak Haji? Dari DPD Agbai sendiri, sebenarnya kan dalam konteksnya ini kita dari SD dan SMP itu adanya di kabupaten kan. Jadi kalau insya Allah kalau pemangku kebijakannya oke di pusat itu ini kan. Berbeda dengan kita kan karena yang namanya ASN itu kan ada di pusat, ada di provinsi, ada di ini. Kebetulan kita tingkatnya di daerah. Maka semuanya ada di daerah kebijakannya. Tinggal di daerahnya itu bagaimana bisa meramu gitu kan bahwa teman-teman kita yang dari forum ini bisa terakomodir semua. Nah untuk ke sana kita sudah mengasosiasi, pusat juga sudah ngobrol dengan Dewan, dengan apa gitu, kita sudah langkah-langkah. Dengan Komisi 4 ya? Betul. Di DPRD sudah? Betul. Oke. Dan Bu Haji, ini forum ini sudah kemana saja gitu Bu Haji, menyampaikan hal ini? Kalau forum baru terbentuk sekitar sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Tapi data-data kita sudah dibawa atau disatukan dengan GTK HNK yang menaungi SD dan SMP, itu sudah sampai ke Menpan RB, ke Kementerian Pendidikan, sudah sampai ke BKN gitu. Dan apalagi pemerintah daerah sudah sering bolak-balik ke situ. Oke. Dan sementara respon tadi dari BKN, kementerian itu bagaimana gitu? Kalau sudah ada jawaban? Ya, kalau saya sendiri tidak tahu pasti, tapi saya mendapatkan informasi dari grup pejuang. Kalau kita itu di sana oke, ACC, tinggal bagaimana untuk mendekatkan diri kepada pemerintah daerah, seperti itu. Baik. Oke, tahan dulu ya, Bu Haji dan juga Pak Haji Abdurrahman. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda, silahkan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa berinteraksi langsung, bisa ke nomor WhatsApp dan juga SMS ya. Dan di segmen ini saya hadirkan Wakil Ketua Forum Silaturahmi Guru PAI SMP yang lulus passing grade P3 kemarin nih pemirsa, ada M. Wahidin SPDI. Selamat pagi Kang Wahidin. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih juga nih Kang Wahidin sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya ke Kang Wahidin. Kang Wahidin juga lulus di P3K kemarin ya. Dengan passing grade berapa waktu itu Kang? Lulus waktu itu tahap 1 539, tahap 2 541. Oh, nilainya itu ya. Itu. Namun hingga sekarang belum tahu ditempatkan di mana gitu. Belum ada kejelasan. Sama seperti Ibu Haji tadi ya. Sama seperti Ibu Haji tadi karena kami sekolah induknya juga tidak ada formasinya. Jadi kami terkatung-katung gitu. Oh, terkatung-katung hingga saat ini. Padahal
lulus P3K gitu P3K. Kang ya. Dan ini semua di Kabupaten Cirebon ada 70. 70. Iya, selain Kami data kemarin waktu acara forum silaturahim itu semuanya jumlah 70. 70 dan ini banyak tadi Bu Haji yang lain nih Kang Abdurrahman ya, Kang Wahidin yang lain ya. Terus Anda meminta saat ini apa gitu? Ya, permintaan kami beserta teman-teman adalah kejelasan. Jadi kejelasan kami itu ditempatkan apakah di sekolah induk atau di sekolah lain. Intinya Jadi- kami memohon untuk ditempatkan aja itu. Jadi maksudnya. adanya forum ini berawal dari itu Kang Wahidin. Maksudnya diketahui ada 70 teman-teman Anda yang lain yang ternyata lulus P3K namun tidak ada. Itu dari mana taunya? Ya, tahunya kami beserta teman-teman komunikasi, lalu kami kumpul, lalu di situ terbentuklah sebuah forum, dan dari forum itu ketahuan beberapa guru PAI SMP se-Kabupaten Cirebon yang lulus passing grade waktu P3K tahap 1 dan 2 itu kami semuanya sepakat untuk memperjuangkan ini semua agar sampai terwujud keinginan kami. Itu ya. Ya, Oke. Dan Pak Haji ya, dengan melihat adanya forum yang baru tadi Bu Haji sebutkan 2 bulan ya. 2 bulan. Menurut Anda ini terhambat nggak gitu? Teruskan dulu ya supaya clear bahwa ini sebenarnya bukan lulus P3K ya. Lulus passing grade. Passing grade. Tempat tes langsung NIP. Jadi ini tuh kita mengasosiasi, mengawal sama halnya dengan yang lulus di tahap kedua begitu. Yang lulus P3 tahap 2, kita tuh menginginkan sama-sama bareng gitu loh. Yang lulus di atas passing grade itu loh, supaya ini dulu supaya tidak persepsi yang berbeda. Karena kalau lulus P3K sudah pasti. Sudah pasti itu ya. Ini passing grade ya? Ya, kalau ini lulus passing grade. Jadi kami itu menginginkan untuk di tahap ketiga itu langsung penempatan, tidak ada tes lagi. Gitu. Nah, dan langsung mendapat NIP juga ya? Betul, pengennya di ketiga itu langsung mendapatkan NIP gitu loh. Nah, pada intinya adalah tidak ada kata terlambat. Gitu. Sebab selama kita mau berjuang, karena mudah-mudahan di bulan April itu tahap ketiga itu kan dibuka tuh. Nah, kita itu udah ngisi formasi di situ. Gitu. Nah, pengisian itulah nanti diserahkan kepada pemangku kebijakan yang ada di daerah. Nah, pada intinya. Tapi ini kan dikejar waktu juga, Kang. Betul. Iya kan? Betul. Ini sudah Maret, nanti April dibuka kembali. Jangan-jangan nanti ada formasi dan seterusnya lagi, Kang. Atau bagaimana caranya agar ini tidak dibuka formasi bahwa ini langsung saja dapat SK dan ditempatkan kan? Makanya kita kejar cepat gitu kan. Rencananya teman-teman ini kan kita menghadap ke pemangku kebijakan langsung sampai ke pusat kemana. Intinya alhamdulillah sebenarnya dari pemangku kebijakan sudah ada respon ya, sudah mendesain. Jadi kita tinggal mengawal saja. Soalnya ini kan perjuangan kan sudah berjalan hampir 2 bulan ke sini. Gitu. Jadi kita tinggal ngawal saja bahwa mudah-mudahan gitu kan ya, pengawal ini nama-nama teman-teman yang di SMP, karena kan aturannya begini Kang, jika SD terbawa SMP-nya tidak, nggak bisa. Itu satu paket. Jadi mudah-mudahan yang 70 dari SMP ini di tahap ketiga itu lolos semua gitu. Langsung NIP gitu, barangkali seperti itu. Jadi itu tidak adalah istilah kata terlambat, karena kita masih ada punya waktu. Baik. Dan ini ada WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya baca dulu nih, ada beberapa WhatsApp yang masuk. Di antaranya, ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Begitulah nasib sang Umar Bakri modern katanya ya. Bahwa lulus passing grade ya di P3K, ini juga belum ditempatkan. Ini harusnya mereka sudah ditempatkan. Ya, harusnya mereka sudah ditempatkan dan sudah berdinas ya
untuk mengajar di sekolah yang dimaksud, maksudnya begitu ya. Kemudian sama seperti minyak goreng dan juga solar, ini tidak jelas juga katanya ya. Ya itu, ini dari Pak Saidi di Arjawinangun ya, menyampaikan demikian ya dari Pak Saidi di Arjawinangun. Satu lagi yang saya baca, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, dari Pak Gunawan di Cipernak ya, menyampaikan ironi negeri ini ya, ironi negeri ini, tenaga pendidikan yang notabene adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan IPM. Nah, kejelasannya justru semakin tidak jelas, padahal prosedur mereka sudah tempuh dan juga passing grade-nya luar biasa katanya ya. Ini jadi ironi negeri ini. Satu lagi Kang, ini yang masuk nih dari Rizal, juga menyampaikan dari pemirsa di klien ya, menyampaikan juga bahwa belum lagi nasib honorer ini, padahal sudah lulus ya, passing grade, namun kejelasannya itu tidak ada. Nah, saya ingin menanyakan ke ketua DPD Agpai, ini sudah sejauh mana dan sudah disampaikan belum ke pemerintah daerahnya? Nah, nanti bisa dijawab Kang ya. Setelah nanti saya ke Kang Wahidin dulu nih. Kang Wahidin, Ya. dengan kondisi demikian, Anda kan menunggu nih ya, menunggu. Kita tahu menunggu ini Luar biasa. luar biasa gitu ya. Penantian. Ya. Ini ada dengan teman-teman yang lain, bagaimana dengan situasi ataupun kondisi demikian, Kang Wahidin? Ya, kami dengan teman-teman yang seperjuangan yang lain itu jawabannya baru menunggu dan menunggu, tapi kami tetap semangat dan berjuang agar keinginan kami itu tercapai sampai ditempatkan gitu formasinya. Itu ya. Jadi tetap berkomunikasi, tetap berkomunikasi. gitu ya. Dan ketika ini Anda dan teman-teman ini sudah kemana saja gitu di Kabupaten Cirebon itu? Kami sudah melangkah ke Dinas Pendidikan, ke BKSDM, dan rencananya ke DPRD, Komisi 4, dan juga ke Pak Bupati. Oh, jadi ini baru ke Dinas Pendidikan? Baru ke Dinas Itu Pendidikan. respon dari Dinas Pendidikan bagaimana ketika itu? Respon dari Dinas Pendidikan sangat mendukung dan mereka siap ikut mengawal dan ikut memperjuangkan. Oke, kembali saya ke Kang Haji Abdurrahman. Ini terutama tadi ada WhatsApp yang menanyakan dari Pak Gunawan di Cipernas sudah sejauh mana katanya ini. Kemudian teruslah, ini mayoritas yang saya tadi baca WhatsApp-nya nih mendukung gitu. Silakan Kang Haji. Ya, terima kasih untuk Kang Saidi. Kami sangat senang sekali, teman-teman sangat memperhatikan juga, baik itu dari lingkungan akademik maupun ibu dan bapak yang menanya itu bukan dari ini, tapi sangat luar biasa kita apresiasi. Terima kasih Kang. Kami mohon doanya dari semua pemirsa dan juga teman-teman khususnya yang tergabung dalam 70 yang lulus passing grade. Karena situasi dan kondisi kita juga tidak terbayang, yang salah satu tadi Ibu Hajiah nilainya udah di atas rata-rata 700 lebih ya. Luar biasa gitu. Kalau kita studi komparatif dibandingkan dengan yang lulus P3K kan masih standar hanya 300 sekian gitu kan. Cuma karena setmikalnya itu kan, karena setmikalnya tempatnya, kemudian karena sertifikasi pendidiknya mengakibatkan gitu kan dampak daripada teman-teman. Oleh karenanya kami mohon dukungannya, semangatnya, dan tetap optimis. Oke, dan ini yang tadi disampaikan oleh Kang Haji Abdurrahman bahwa ini sudah disampaikan ke menteri juga ya, ke kementerian maksudnya hal ini ya. Betul. Dan kemungkinan bukan hanya Kabupaten Cirebon ya. Betul. Mungkin ada juga Iya, ya, oke, tahan dulu ya. Pak Haji Abdurrahman dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda pemirsa, silakan Anda bisa untuk berpendapat, menanyakan berkaitan dengan forum silaturahmi
guru PAI SMP yang lulus passing grade ya pada waktu P3K. Iya, tahap 1, tahap 2 beberapa waktu yang lalu. Silakan saya masih Anda ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Ini satu WhatsApp lagi yang masuk nih ya. Ini dari pemirsa di Losari ya, Kabupaten Cirebon. Nah, ini juga menyampaikan pertanyaan, kok bisa ya? Kok bisa lulus passing grade kok tidak masuk? Nah, ini pangkal persoalannya di mana? Mohon penjelasannya, katanya. Maaf baru nonton, selamat pagi Cirebon. Silakan Kang Haji Abdul Rahman. Terima kasih. Dengan Ibu siapa itu yang Di dari Losari ya? Iya, ya. Yang pertama sehat selalu ya Bu ya. Ya Pak. Yang dari Losari. Losari, oke. Intinya begini. Di penilaian kan ada aturan regulasi-regulasi, gitu ya. Baik itu di tahap 1, tahap kedua. Nah, yang jadi permasalahan, jadi tahap 1 itu supaya pemirsa tahu semua itu kalau boleh di ini kan adalah kontraknya dengan sekolah tersebut. Guru dan sekolah mengontrak orang tersebut sehingga tidak bisa dipindah kemana-mana itu ya. Artinya itu aturannya seperti itu. Regulasi ya kan? Regulasinya. Kemudian tahap kedua itu silakan formasi mana yang ada sehingga di sana berebut. Sekolah sendiri belum tentu ada formasinya. Nah, dari perebutan itu di sana di ranking namanya passing grade. Ada yang besar. Nah, problematikanya gitu kan, karena di sini punya nilai sertifikat pendidik, itu kan katakanlah lebih utamakan. Jadi sama-sama ada punya sertik, dia punya sertik, nilai di ujiannya berapa kita gabung, bukan kita gabung artinya ada penggabungan sehingga nilai tertinggi itu dia yang lolos. Nah, jadi karena regulasi itulah ini yang dari Losari supaya ini ya jadi tidak itu karena regulasinya yang mengatur seperti itu. Itu ya. Sehingga kalau nilai besar pun gitu kan. Contoh, kalau passing grade sekian, kalau ini sertifikasi 500. Contoh 500 dengan 300 sekian berarti kan hampir 800 lebih. Kalau penggabungannya kan begitu. Dan nilai yang hampir 700 itu otomatis turun. Nah, yang kedua keterbatasan formasi. Itu keterbatasan formasi kan menjadi parameter bahwa tidak semuanya bisa masuk. Seperti itu. Itu ya. Ini satu lagi yang masuk nih. Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Punten izin bertanya. Ini dari saya dari Suranenggala ya. Apakah untuk penempatan yang passing grade ini sesuai sekolah atau ditunjuk melalui pusat? Terima kasih katanya itu. Dari Suranenggala nih Kang. Ya, terima kasih. Kami hanya sebagai pengasosiasi. Selamat pagi dari Suranenggala. Kami juga kebetulan dari sana kan. Iya. Makasih atensinya, pertanyaannya. Kami hanya mengasosiasikan. Kita tidak akan masuk pada wilayah-wilayah penempatan seperti itu karena bukan bidangnya, bukan wewenangnya. Cuma kami hanya menginginkan teman-teman yang lulus passing grade itu di mana saja ditempatkan. Kami sudah mengedukasi teman-teman itu harus siap. Terlepas daripada nanti yang penting bagi kami mengasosiasi atau mengawal ini adalah teman-teman lolos, terserah mau ditempatkan di mana saja. Dengan yang penting bagi kami adalah teman-teman adalah lolos. Itu aja paling hari harapannya kan. Yang penting mendapatkan NIP ya. Penempatan bukan wilayah kami. Baik. Dan kembali saya ke Kang Wahidin. Kang Wahidin, saya ingin nanya ke Kang Wahidin ya. Kang Wahidin ini ngajar itu sudah berapa lama gitu? Saya ngajar sudah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih gitu ya. Kemudian ikut tes kemarin di P3K itu ya. P3 tahap 1, tahap 2. Iya. Kemudian dengan passing grade yang lolos gitu. Iya. Dan itu kategori lulus passing grade. Kategori lulus P1 namanya. P1 namanya? ada P1, P2, P3. Oke. Dan Kang Wahidin, dengan saat ini ya, Anda belum menemui kejelasan saat ini kalau deadlock sih belum ini ya berjalan buntu karena ini lulus P3K gitu, lulus passing grade gitu ya. Ya. Dan respon dari dinas kan tadi Anda mendukung. Kemudian dengan teman-teman yang lain rencana kedepannya mau kemana gitu? Ya, rencana ke depan teman-teman ingin mengawal ini terus sampai berhasil gitu. Sampai kami ditempatkan di formasi dimanapun seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Abdul Rahman maupun di sekolah induk maupun di sekolah lain. Yang penting kami ditempatkan sesuai dengan. Anda ngajar di SMP mana gitu? Saya ngajar di SMP 3 Sumber. SMP 3 Sumber gitu ya.
Kalau ditempatkan bukan di SMP 3 Sumber juga siap? Siap, siap. Apalagi di sekolah induk ya? Harapan Soalnya kami di sekolah induk. iya, Harapan iya, kami iya. di sekolah induk. Iya, Karena iya, itu. kami udah lama ngajar di situ. Itu ya. Oke. Dan sudah ada ini keinginan untuk hearing atau berdialog dengan Komisi 4 atau dengan yang lain gitu di Kabupaten Cirebon? Sudah ada rencana kami kemungkinan besok ke Dewan sama ke pihak-pihak terkait. 70 ini ya. 70 teman-teman Anda yang lain ini. Paling Ya? perwakilan kami aja perwakilan. berempat atau berlima gitu. Kemudian kalau dari eksekutif dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cirebon bagaimana gitu? Ya beliau Sudah ketemu dengan Pak Bupati gitu misalnya? belum, tapi kami sudah punya sinyal atau harapan mereka sudah memberi kabar baik atau sudah memberikan sinyal yang bagus. Jadi harapan kami, maka kami akan mengawal terus sampai berhasil harapan Oke. teman-teman. Dan infonya ada kabar terbaru nggak mengenai Anda yang lulus passing grade ini? Ya Akan selama ini ditempatkan di mana gitu? Ada selama belum? ini belum ada kabar, tapi kabar santernya kami ditempatkan di sekolah induknya masing-masing. Oh, ya ini kan disambut dengan baik juga gitu ya. Alhamdulillah. Kalau ditempatkan di sekolah induk itu ini kan keinginan dari 70 teman-teman Kang Wahidin yang lulus passing grade itu gitu. Kang Haji Abdurrahman, itu bagaimana menurut Anda? Kalau kami selaku BPD Akbaid dan Ketua MGMP Kabupaten Cirebon, itu kami sangat mendukung sekali kalau teman-teman itu di sekolah induk. Cuma problemasinya kan formasi dan kebutuhan di sana kan belum tentu ya. Iya, belum tentu bisa untuk terakomodir. Tapi harapan kami sih teman-teman itu di sekolah induk, itu harapan. Nah, kemudian kedua, sebenarnya perjalanan ini kan sudah lama, Kang. Jadi insya Allah pemangku kebijakan itu sudah sangat mendukung dan ini sekali gitu kan. Cuma kami sebagai forum ini, semoga forum ini, terbentuknya forum ini, forum silaturahmi ini bisa ngawal teman-teman yang dari SMP-nya itu bisa terkawal, itu aja Kang. Sebenarnya kalau ini regulasi sudah mulai berjalan dan sudah ini dari ini semua insya Allah sudah bergerak semua. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Wahidin, Kang Abdurrahman tadi, Ibu Haja Damina ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon. Edisi pagi ini nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Tentu dengan tema yang berbeda. Kang Wahidin, closing statement. Silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah misalnya gitu. Silakan singkat saja. Terima kasih. Pesan kami dari guru lulus passing grade PAI se-Kabupaten Cirebon, harapannya adalah kami ditempatkan di sekolah induk ataupun di sekolah luar, kami siap. Pada pihak-pihak yang terkait pemerintah daerah, kami sangat berharap sekali kami ditempatkan di wilayah daerah sendiri gitu. Oke. Silakan Kang Haji Abdurrahman. Terima kasih. Closing statement. Teman-teman tetap semangat, tetap berdoa. Kita sebagai asosiasi insya Allah akan mendampingi, akan mengasosiasi baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tetap bersabar, mudah-mudahan harapan kami itu lolos di tahap ketiga. Karena itu regulasinya di 1, 2, 3 itu di tahun 2021. Seandainya tidak lolos, sabar, kita masih ada di program di 2022. Nah, mudah-mudahan kita diharapkan di program tahap ketiga ini kita lolos semua. Dan kita kawal sampai ke tingkat nasional insya Allah untuk selanjutnya. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Wahidin, Kang Haji Abdurrahman, dan tadi Ibu Haja Damina sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan dan juga pendapat ya melalui interaktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.